Terima kasih Anda masih bersama kami di Terus. Pemirsa, tewasnya Putu Satria Ananta Rustika akibat dianiaya oleh seniornya berbuntut rencana Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mereformasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta. Mampukah reformasi sistem pendidikan vokasi ini menghapus senioritas? Inilah Top Review. Jumat 3 Mei 2024, publik dikejutkan dengan kabar tewasnya seorang taruna junior Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Cilincing, Jakarta Utara, Putu Satria Ananta Rustika, pasca dianiaya seniornya. Putu Satria Ananta Rustika harus menenggang nyawa hanya karena baju olahraga yang dikenakannya. Saat kejadian, tersangka TRS dan 3 rekannya mendapati korban bersama 4 temannya masuk ke ruang kelas dengan memakai baju olahraga. Pakaian yang dikenakan korban ini dinilai para taruna senior STIP Jakarta tidak sopan, sehingga berujung insiden penganiayaan maut. Korban bersama 4 rekannya, ya, ada mereka menyebut sebagai tradisinya taruna lah, gitu ya. Ada penindakan terhadap junior. Karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior, sehingga dikumpulkan di kamar mandi. Dikumpulkan kamar mandi itu ada 5 orang. Nah, korban ini adalah korban yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 belum sempat. Tetapi pun demikian kita tetap melakukan pemeriksaan visum terhadap 4 rekannya. Ya. Lalu tersangka adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap 1 korban atas nama Putu tadi. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali berdasarkan keterangan saksi. Kemudian tidak berapa lama si korban dipukuli, maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet. Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet dilakukan upaya penyelamatan menurut tersangka nih ya, penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan sehingga korban meninggal dunia. Akibat penganiayaan di toilet itu, berdasarkan hasil autopsi diketahui jaringan paru-paru Putu Satria Ananta Rustika pecah karena pemukulan sebanyak 5 kali di bagian ulu hati. Denyut nadi korban tidak terdeteksi saat dibawa ke klinik sekolah dan Rumah Sakit Tarunajaya. Polisi pun menetapkan TRS sebagai tersangka, diikuti 3 tersangka lainnya yakni FA, WJP, dan KAK. Total ada 4 tersangka dengan peran yang berbeda-beda dalam kasus penganiayaan maut yang didasari motif senioritas. Kasus penganiayaan maut yang dialami korban Putu Satria Ananta Rustika bukanlah kali pertama terjadi. Putu sempat curhat kepada kekasihnya bahwa dirinya sudah beberapa kali dianiaya seniornya sebelum akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan catatan Metro TV, sedikitnya terdapat 3 kasus penganiayaan maut lainnya di STIP Jakarta. Selain kasus yang dialami Putu Satria Ananta Rustika, yakni kasus kekerasan maut dari taruna senior terhadap taruna junior Amirullah Aditya Sputra pada Januari 2017. Kasus kekerasan maut yang dialami Dimas Dikita Handoko pada April 2014, serta kasus kekerasan maut terhadap Agung Bastia Gultom pada Mei 2008 silam. Atas rentetan kejadian ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji mereformasi sistem pendidikan vokasi di Kementerian Perhubungan. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar
bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Selain menonaktifkan Direktur STIP dari jabatannya, Kementerian Perhubungan akan mulai mengubah kurikulum menjadi lebih humanis dan berteknologi. Menhub mengatakan, persaingan di dunia kerja sudah tidak lagi mengutamakan kekuatan fisik, namun kompetensi. Untuk memutus mata rantai istilah senior junior, STIP Jakarta tidak akan menerima mahasiswa baru tahun 2024-2025 ini. Orang tua mahasiswa juga akan dilibatkan dalam bentuk komite. Selanjutnya, atribut kepangkatan pada seragam Taruna STIP Jakarta akan dihilangkan sebagai bentuk upaya memutus mata rantai senioritas di lingkungan sekolah. Penggunaan seragam juga tidak akan diterapkan setiap hari. Bahkan, Taruna harus menggunakan batik pada hari tertentu. Selain itu, fasilitas asrama di STIP kedepannya hanya bisa ditempati oleh Taruna tingkat 1. Sementara itu, Taruna senior akan diminta untuk tinggal di sekitar kampus. Menanggapi langkah tersebut, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih mengatakan reformasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan di STIP Jakarta sudah tepat dilakukan. Meskipun Ombudsman RI pernah mengoreksi sistem kurikulum di STIP Jakarta sejak terjadi kasus kekerasan maut pada 2014 lalu. Kita harapkan dengan kejadian yang sudah lebih dari sekali ini dan menimbulkan korban jiwa itu, saya mendukung ya jika ada tindakan perubahan kebijakan dan bahkan merubah mindset pola pendidikan dengan merubah seragam, merubah klasterisasi kelas yang kemudian seolah-olah antara ada stratifikasi antara angkatan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah misalnya. Nah, ini saya kira pendekatan itu harusnya sudah dimulai sejak peristiwa 2014 yang lalu gitu. Terjadi tindakan main hakim sendiri oleh seniornya itu karena menurut saya senior ada potensi diberi otoritas tertentu untuk melakukan pendisiplinan gitu. Nah, ini akan yang tidak benar gitu. Mestinya yang melakukan pendisiplinan ya harusnya dosen gitu, atau apa istilah itu pada widyawisuara gitu, tingkatannya gitu. Upaya perbaikan dan reformasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan RI di STIP Jakarta serta sistem pendidikan vokasi lainnya diharapkan tidak hanya dijalankan setengah hati alias saat kasus kekerasan maut disorot publik. Sebab hal ini penting agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.